Baik, duduk di meja, nasi dimakan, makan kenari sampai begadang. Beribu terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu saudara-saudari hebat yang telah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang terhormat narasumber webinar pada siang hari ini, Bapak Profesor Dr. Insinyur Miftahuddin MSI. Hadirin yang saya hormati, selamat datang di webinar seri pendalaman biologi 2023, seri yang ketiga. Perkenalkan, saya Sakina Rizkiani, asal instansi dari Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta Selatan. Alhamdulillah merasa sangat senang sekali karena pada siang hari ini dapat berkumpul bersama Bapak Ibu yang hebat. Untuk itu Bapak Ibu izinkan saya selaku moderator untuk memandu kegiatan webinar pada siang hari ini. Baik, hadirin yang saya hormati, acara ini terselenggara atas kerjasama antara Departemen Biologi FMIPA IPB University dengan Forum Komunikasi Guru Biologi Madrasah Nasional atau FUSI Biomar. Baik, hadirin, saya akan membacakan susunan acara webinar pada siang hari ini. Agenda yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib webinar. Selanjutnya, acara yang kedua merupakan acara inti webinar pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi dengan judul mitosis dan meiosis yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Berikutnya adalah sesi diskusi yang akan dilaksanakan selama 20 menit. Dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Bapak Dr. Andes Haji Amir Qodir, MSI, dari MAN 11 Jakarta Selatan. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, selanjutnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya izin membacakan tata tertib webinar pada siang hari ini. Yang pertama, selama acara berlangsung, partisipan dimohon untuk tidak menonaktifkan mikrofon dan kamera, tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa, tidak juga melakukan share screen. Peserta wajib mengisi daftar hadir, di mana link daftar hadir akan dibagikan setelah sesi pemaparan materi. Link daftar hadir akan ditutup setelah acara selesai. Selanjutnya, pertanyaan hanya dapat diajukan melalui fitur chat dengan format nama, spasi nama sekolah atau afiliasi, spasi pertanyaan. E-sertifikat akan dikirimkan ke email peserta. Materi dapat diunduh melalui link yang tercantum di screen PowerPoint di layar. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita pada acara inti pada siang hari ini. Namun sebelum kita menyimak materi pada siang hari ini, perkenankan saya membacakan riwayat hidup narasumber hebat kita. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Miftahuddin MSI, berafiliasi di Divisi Fisiologi dan Genetika Tumbuhan Departemen Biologi FMIPA IPB University, pendidikan S1 Prof. Miftahuddin
ditempuh di program studi Agronomi Institut Pertanian Bogor, melanjutkan S2 pada program studi Biologi Institut Pertanian Bogor, serta S3 doktoral pada program studi Plant Science and Genetics University of Missouri, USA. Bidang keahlian atau kepakaran Prof. Miftahudin adalah fisiologi dan molekuler adaptasi tumbuhan terhadap cekaman abiotik, serta pengembangan marker molekuler dan aplikasinya dalam cloning gen, pengembangan tanaman, dan keragaman. Baik, tanpa berpanjang kalam, mari kita selama 50 menit ke depan menyimak pemaparan dari narasumber kita kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Miftahudin MSI. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Sakina atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada panitia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk share tentang topik mitosis dan meiosis. Pertama, tentunya alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga bisa bertemu pada kesempatan ini. Yang kedua, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan hari ini selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa program pendalaman materi kerjasama antara Departemen Biologi dan MGMP Guru Biologi MAN terus berlangsung. Ya, saya kira ini sudah berapa tahun ya, Mbak Tania mungkin sudah 5 tahun mungkin ada ya, itu. Jadi mudah-mudahan ini terus berlangsung. Pada siang hari ini saya berkesempatan untuk sharing tentang mitosis dan meiosis. Jadi saya kira ini salah satu topik yang mungkin para siswa kurang begitu menyukai ya, karena mungkin masih bingung terkait dengan konsep dari mitosis dan meiosis. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti setelah webinar ini kita bisa sama-sama memahami apa itu mitosis dan meiosis serta manfaatnya bagi organisme itu sendiri. Izinkan saya share untuk materi yang akan saya sampaikan. Apakah sudah bisa dilihat? Pak, sudah. Sudah, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang mitosis dan meiosis, tentunya kita teringat akan kehidupan sehari-hari ya yang ada di sekitar kita. Misalkan saja ketika kita menanam tanaman ya, kemudian memperbanyaknya, maka ada kejadian-kejadian yang melibatkan peristiwa mitosis dan juga kejadian yang melibatkan peristiwa meiosis. Karena keduanya sangat terkait dengan peristiwa reproduksi ya, peristiwa reproduksi dari organisme tersebut. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa tersebut. Tapi sebelum itu saya ingin sharing terkait dengan material genetik yang nantinya akan
wariskan dari proses ini. Kita sering mengenal ada istilah beberapa istilah yang disebut dengan genom, ya. Maka yang pertama saya ingin memperkenalkan tentang genom. Kemudian nanti kita sedikit tentang siklus sel, karena ini juga penting ketika kita membahas reproduksi. Kemudian mitosis dan meiosis itu sendiri sebagai inti dari diskusi kita siang hari ini. Kemudian ada aspek yang merupakan konsekuensi dari meiosis, yaitu pindah silang dan juga konsekuensi genetik ya dari meiosis. Oke. Karena kita bicara tentang mitosis dan meiosis, maka kita fokus pada organisme eukariot, di mana kita tahu bahwa pembeda yang sangat jelas antara prokariot dan eukariot itu adalah keberadaan dari inti sel. Dan nanti fokus ya dari proses mitosis dan meiosis itu ada pada inti sel. Oleh karena itu, pertama saya ingin mengenalkan tentang genom pada eukariot. Jadi genom adalah total kandungan DNA dalam suatu sel. Jadi kalau kita mendapatkan satu sel, maka total DNA yang ada di situ itu kita sebut dengan genom. Nah, jadi kalau hewan ya itu memiliki 2 jenis. Sedangkan tumbuhan memiliki 3 jenis. Jadi genom itu sendiri ada yang disebut dengan genom inti, jadi material genetik atau DNA yang ada di dalam inti, ada genom mitokondria, dan ada genom plastida. Karena hewan tidak memiliki plastida, maka genomnya hanya ada genom inti dan genom mitokondria. Sedangkan tumbuhan selain memiliki inti dan mitokondria, dia juga memiliki plastida. Ya, dan plastida sendiri punya genom, yaitu genom plastida. Nah, sebagian besar gen-gen yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, fungsi sebagian besar dari sel itu ada di dalam inti. Nah, genom inti ini sangat bervariasi ukurannya antar spesies, yang salah satunya disebabkan oleh karena kompleksitas dari genom. Dan kompleksitas genom ini sangat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya sekuen berulang di dalam DNA tersebut. Genom mitokondria dan plastida memiliki gen yang dibutuhkan untuk fungsi organel tersebut. Jadi organel itu memiliki fungsi dan sebagian besar gennya itu digunakan untuk kerja dari organel tersebut. Nah, ini contoh genom plastida. Biasanya digambarkan dalam bentuk sirkular. Ya. Jadi digambarkan dalam bentuk sirkular. Kemudian ini adalah gen yang ada di dalam genom plastida. Ya. Jadi selain ada gen yang terdapat pada genom ini, juga ada daerah-daerah yang disebut dengan daerah sekuen berulang. Kemudian ini contoh genom mitokondria. Jadi genom mitokondria ini juga digambarkan sebagai bentuk sirkular. Ukurannya sangat bervariasi. Ada beberapa sekuen yang biasanya digunakan sebagai marker, sebagai penanda, ya, untuk misalkan saja penanda jenis, ya, itu biasanya digunakan genom mitokondria. Dan yang paling kita kenal selama ini adalah genom inti. Nah, ini biasanya genom inti itu dikemas dalam bentuk kromosom. Jadi kalau kita lihat ilustrasi di sini, yang di sini adalah kromosom. Kalau kita urei, kromosom itu akan terlihat seperti pilinan, ya.
seperti pilihan dari molekul DNA yang memilih protein histon, sehingga di packing ya begitu kompak ya membentuk suatu kromosom. Nah, biasanya ukurannya dinyatakan dalam bentuk pasang basa DNA ya, berapa panjang DNA itu, atau juga bisa dalam bentuk pikogram sebagai bobot. Oke, ini contoh ukuran genom inti. Jadi sangat bervariasi. Kita bisa lihat di sini ya, variasi dari genom inti baik itu pada tumbuhan maupun hewan. Ukurannya sangat bervariasi. Kita bisa lihat kalau pada tumbuhan itu sendiri ya, yang paling kecil di tabel ini misalkan saja Arabidopsis thaliana. Kemudian yang paling besar ini ada Fritillaria assyriaca. Nah, jadi bedanya cukup jauh. Rentangnya kalau digambarkan di dalam diagram di sebelah kanan ini, ya ini cukup jauh. Nah, kita bisa bandingkan dengan genom dari manusia, ya 3 kali 10 pangkat 9. Nah, ini variasi dari genom inti yang sangat bervariasi antara spesies yang satu dengan spesies yang lain. Nah, tadi sebutkan bahwa genom inti dikemas dalam kromosom. Nah, kromosom itu biasanya bisa dilihat dalam bentuk kromatin ya. Nah, kemudian kromatin yang kompak, nah, itu nanti akan membentuk apa yang disebut dengan kromatid. Nah, biasanya diilustrasikan seperti ini. Kromosom ini punya 2 lengan, ya. Ini lengan yang pendek, ini lengan yang panjang, ya. Nah, dan di lengan kromosom ini, ya biasanya terdapat banyak gen di situ. Di gen-gen itu banyak sekali situ. Kalau orang genetika biasanya membuat peta gen-gen. Nah, ini contohnya kromosom 5. Nah, ini gen-gennya terletak pada kromosom 5 ini. Oke. Hal yang menarik dari genom inti atau kromosom yang ada di inti itu adalah ploidi dari kromosom tersebut. Terutama ini terjadi pada tumbuhan. Jadi pada tumbuhan sering kita jumpai tumbuhan yang memiliki ploidi tidak hanya diploid, yaitu hanya 2 set saja, tetapi lebih dari 2 set. Ya. Ini yang sering disebut dengan poliploidi, ya, lebih dari 2 set. Nah, kita ambil contoh di sini. Ya. Misalkan saja ini adalah kromosom, ya, diploid. Set kromosomnya ini ada set 1, ya. Jadi 1, 2, 3 kromosomnya, setnya ada 2. Jadi 1, ya, kemudian yang kedua yang ini, ya. Jadi 2 set. Nah, kalau lebih dari 2 set, kita sebut dengan poliploid. Misalkan, ini ada 4 set. Jadi kromosom 1-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kromosom 2-nya juga ada 4. Kromosom 3-nya ada 4. Jadi ada set. Jadi set kromosom itu disebut dengan ploidi. Kalau setnya hanya 1 di dalam sel tersebut, kita sebut dengan haploid. Kalau 2 setnya diploid. Kalau 3 triploid dan seterusnya. Ya, jadi ini set kromosom. Nah, ploidi itu sendiri terjadi bisa secara natural, ya, secara autopoliploid, atau bisa dilakukan dengan cara buatan. Baik, kita masuk kepada reproduksi sel yang nanti melibatkan peristiwa mitosis. Kita mulai dari yang sederhana, yaitu pada prokariot. Kita ingat bahwa prokariot tidak memiliki inti sel. Sehingga ketika organisme prokariot, misalkan bakteri melakukan reproduksi, dia melakukan secara biner. Ya, dia lakukan secara biner, yaitu dengan cara membelah diri. Jadi material genetiknya, ya, setelah digandakan, mereka bagi menjadi 2.
ke dalam dua anak sel. Inilah pembelahan biner. Yang nanti ternyata kalau secara prinsip hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh eukariot pada peristiwa mitosis. Hanya saja mekanismenya agak sedikit berbeda. Nah, sekarang bagaimana dengan eukariot? Nah, reproduksi pada eukariot bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan aseksual, yang kedua dengan cara seksual. Secara seksual ini biasanya melibatkannya satu tetua. Kemudian proses yang dilakukan adalah mitosis. Ya. Jadi prosesnya adalah mitosis. Kemudian hasil dari reproduksinya secara identik sama. Itu sebabnya sering disebut dengan klon. Jadi kalau misalkan pada tanaman yang diperbanyak dengan aseksual, itu biasanya selanjutnya disebut dengan klon. Ya. Kemudian yang kedua adalah reproduksi seksual. Nah, kalau reproduksi seksual melibatkan dua tetua, jantan dan betina. Oleh karena itu prosesnya tidak mitosis, tapi proses pembentukan gamet. Melalui apa? Melalui meiosis, ya. Kemudian dilanjutkan dengan fertilisasi, ya. Dilanjutkan dengan fertilisasi. Selain itu juga turunan yang dihasilkan tidak identik seperti yang tadi, tidak identik dengan tetuanya, tapi bersifat unik. Ya, jadi secara genetik bersifat unik. Karena apa? Kombinasi dari kedua tetuanya. Nah, ini contoh reproduksi organisme eukariot yang sederhana, ya, untuk uniselular, dilakukan dengan pembelahan seperti pembelahan biner seperti yang terjadi pada bakteri. Ya. Nah, di dalam reproduksi tadi, ya, kita tidak bisa melepaskan diri dari siklus sel. Jadi siklus sel eukariot. Jadi seperti tadi, material genetik di dalam inti sel eukariot itu dikemas di dalam kromosom, ya. Ukurannya cukup besar seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Kemudian dia harus dibagi, ya, pada proses pembelahan tadi. Jadi pada proses reproduksi material genetik itu harus dibagi. Oleh karena itu harus ada proses menggandakan kromosom tersebut. Nah, inilah yang terjadi di dalam siklus sel eukariot. Jadi siklus sel eukariot ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah interfase, yang kedua adalah fase mitotik. Ya. Jadi sekali lagi yang pertama adalah interfase. Jadi interfase bukan, jangan diartikan sebagai fase istirahat, ya, bukan, ya. Jadi justru interfase ini adalah periode aktif sel itu, ya. Jadi dia tumbuh, ya, kemudian memiliki tingkat metabolisme yang tinggi, ya. Kemudian juga material genetiknya digandakan, ya. Jadi interfase ini kita bagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase gap 1 atau G1. Fase yang kedua adalah S, fase sintesis. Fase yang ketiga adalah gap 2. Jadi ini adalah proses, ya, pertumbuhan, kemudian terjadi sintesis DNA untuk menggandakan material genetik, kemudian masuk ke fase G2 untuk menyiapkan diri masuk ke dalam fase M atau fase mitotik. Nah, fase mitotik sendiri terdiri dari proses mitosis. Ya, jadi yang mitosis itu adalah bagian dari fase mitotik. Ya. Jadi proses mitosis dan sitokinesis. Ya. Mitosis sendiri adalah pembelahan inti sel. Ingat, ya. Jadi mitosis sendiri adalah pembelahan inti sel
sedangkan sitokinesis itu adalah pembelahan sitoplasma yang biasanya mengikuti setelah fase mitosis selesai, diikuti dengan peristiwa sitokinesis. Nah, ini tahapan mitosis yang tadi fase mitosis tadi, ya. Jadi yang pertama proses yang disebut dengan interfase, ya. Dari sini benang-benang kromatin, ya, dari kromosom mulai terlihat, ya, mulai muncul, ya. Kemudian dia muncul apa yang disebut dengan sentrosom. Nah, sentrosom ini yang nanti akan menghasilkan benang gelendong, ya, yang nanti akan digunakan untuk menarik kromosom. Kemudian setelah fase interfase pindah ke fase profase. Nah, di sini di fase profase ini benang gelendong sudah mulai muncul, kromatinya sudah mulai memendek. Ya. Kromatinya mulai memendek sampai akhirnya terbentuk kromatid seperti ini. Jadi kromatin yang memendek, yang kompak, ya. Ini kromatid. Kemudian benang gelendongnya sudah menuju ke kedua kutub, yang kemudian siap masuk ke dalam fase berikutnya, yaitu fase metafase. Nah, pada fase ini semua kromatid ada di dalam satu posisi, yaitu di ekuator. Ya, kemudian dilanjutkan dengan fase anafase, di mana kromatid yang bersaudara. Nah, jadi ini kromatidnya terdiri dari dua saudara ini. Kromatid yang bersaudara ini berpisah. Ya, dia berpisah. Ya, kemudian menuju ke masing-masing kutub. Selanjutnya diakhiri dengan proses sitokinesis, ya, pembelahan sitoplasma. Nah, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki perbedaan sedikit tentang sitokinesis. Jadi kalau pada sel hewan, sel yang sudah selesai proses mitosisnya tadi, ya, kemudian membuat kerutan yang kemudian membelah menjadi dua sel. Sedangkan pada tumbuhan, ya, ini terbentuk lempeng, ya. Jadi terbentuk lempeng pemisah yang nantinya akan membentuk dinding sel baru, sehingga akan membuat dua sel yang dari asalnya satu sel membentuk dua sel, ya, dua sel bersaudara. Dan hasilnya ini identik dengan tetuanya secara genetik. Nah, jadi mitosis ini mempertahankan stabilitas genetik. Jadi sel hasil mitosis sama dengan sel somatik awalnya. Ya. Jadi stabilitas material genetik atau materi DNA ini dipertahankan. Ya, dipertahankan pada peristiwa mitosis. Jadi kalau kita lihat ilustrasi di gambar ini, ya, dari mulai profase, ya, metafase, anafase, telofase sampai sitokinesis, hasil sel yang dihasilkan dari mitosis ini identik, ya, secara genetik dengan sel awalnya. Nah, jadi prinsipnya hampir sama dengan pembelahan biner pada prokariot tadi. Jadi kalau prokariot tadi ini satu sel, ya, DNA-nya mengganda, kemudian dibagi ke dalam masing-masing anak sel secara sama. Di dalam eukariot pada proses mitosis juga seperti itu. Ya. Jadi ini mengganda, ya. Kemudian setelah itu membentuk kromatid bersaudara. Nah, kemudian masing-masing kromatid terpisah menuju masing-masing sel hasil pembelahan. Kalau kita tarik ke proses replikasi, mungkin Bapak Ibu masih ingat terkait dengan peristiwa replikasi molekul DNA, ya, maka dari satu molekul DNA ketika mengalami replikasi akan menghasilkan dua molekul DNA. Ya, nah, dua molekul DNA ini adalah molekul yang disintesis pada saat fase S, yaitu fase interfase. Yang kemudian masuk ke fase G2, masuk fase M, kemudian dibagi
ya ke dalam masing-masing anak sel. Jadi prinsipnya hampir sama antara mitosis dengan pembelahan biner, yaitu apa? Menghasilkan sel yang memiliki material genetik identik dengan tetuanya. Jadi konsekuensi genetik dari mitosis yang pertama menghasilkan dua sel yang sama secara genetik, ya. Akibatnya apa? Mitosis ini memiliki konsekuensi, dia bisa merupakan dasar untuk reproduksi aseksual, yaitu menghasilkan individu baru yang sama secara genetik, ya, dengan asalnya. Itu sebabnya tadi disebutkan sebagai klon, ya, karena berasal dari single parent, ya, yang kemudian mengalami proses mitosis tanpa melalui penggabungan. Nah, ini contoh aplikasi dari proses mitosis pada reproduksi aseksual yang sering kita temui sehari-hari. Misalkan saja pada perbanyakan tanaman secara alami, ya, perbanyakan dengan tunas seperti pisang, ya, perbanyakan dengan umbi, ya, umbi kentang. Nah, kebetulan saya sekarang ada di kebun kentang, ya. Ini memproduksi bibit kentang. Nah, ini melalui reproduksi aseksual. Kemudian dengan rizom, ya, atau rimpang, dan juga dengan geragi atau stolon. Nah, ini biasa dijumpai di stroberi. Atau bisa dengan buatan seperti stek, cangkok, ya. Kemudian okulasi, merunduk, sambung. Nah, ini semua adalah aplikasi dari peristiwa mitosis pada proses reproduksi aseksual. Termasuk dalam perbanyakan massal dengan teknik kultur jaringan. Itu adalah proses atau peristiwa mitosis yang mendasarinya. Nah, ini contoh, ya, perbanyakan tanaman melalui kultur in vitro, ya. Jadi dari misalkan saja jaringan ini kemudian dikulturkan, ya, dibuat kultur sel. Nah, kemudian kultur sel ini, ya, dia akan mengalami proses pembelahan, dan pembelahannya yang terjadi adalah pembelahan mitosis. Jadi dia membelah secara mitosis, baru kemudian diinduksi untuk menghasilkan proses yang disebut dengan diferensiasi yang bisa membentuk individu baru, di mana sel tumbuhan ini punya kemampuan totipotensi, itu kemampuan dari satu sel untuk menjadi individu yang lengkap, ya. Tetapi dasar awalnya adalah tadi melalui proses mitosis, sehingga tanaman yang dihasilkan dari proses kultur in vitro ini secara genetik akan sama dengan tanaman asalnya, sehingga menghasilkan hasil yang seragam. Saya kira ini yang juga dilakukan oleh perkebunan pisang, ya, yang cukup luas di Lampung, itu menggunakan perbanyakan secara massal, menggunakan kultur jaringan yang memanfaatkan pengetahuan tentang mitosis. Prinsipnya adalah, sekali lagi, hasil mitosis atau hasil pembelahan sel secara mitosis menghasilkan sel-sel yang secara genetik identik dengan tetuannya. Nah, ini contoh peran mitosis yang lain. Misalkan saja dalam pertumbuhan, ya, kemudian pergantian sel-sel, ya, yang sudah mati, misalkan pada sel kulit, itu adalah proses mitosis, ya, atau reproduksi aksesual pada organisme lain. Ini adalah peran dari mitosis. Kulit kita ketika luka, ya, dia akan sembuh kembali karena apa? Sel-sel yang di sekitar luka ini akan terus membelah, menutup luka tersebut. Jadi itu adalah contoh mitosis. Sekarang bagaimana dengan reproduksi seksual?
Kalau reproduksi seksual tadi turunannya tidak identik dengan tetuanya. Ya. Atau juga tidak identik sesama keturunannya. Karena apa? Karena hasil dari kombinasi kedua tetua. Oleh karena itu setiap individu bersifat unik. Ya. Setiap individu bersifat unik karena hasil kombinasi dari gen-gen dari kedua tetuanya. Nah, ini contoh ya, misalkan saja ini bapaknya, ini ibunya, anaknya ternyata unik. Tidak ada yang sama persis dengan tetuanya. Sekarang apa dasar dari reproduksi seksual? Yaitu dasarnya adalah meiosis dan fertilisasi. Ya. Jadi meiosis dan fertilisasi. Harus ada proses meiosis yang tujuannya adalah menghasilkan gamet. Ya. Menghasilkan gamet. Nah, karena nanti reproduksi seksual ini harus melalui proses fertilisasi, yaitu penggabungan ya dua tetua, gen-gen dari dua tetua, maka gamet ini harus memiliki kandungan atau material genetik separuh dari sel asal. Ya. Jadi masing-masing gamet harus memiliki kandungan separuhnya. Sehingga ketika bertemu, bergabung, kembali lagi menjadi utuh. Oleh karena itu, prosesnya tidak mitosis, tetapi prosesnya adalah meiosis, yaitu reduksi jumlah kromosom. Jadi kalau ada individu laki-laki, tetua perempuan, ya, kemudian masing-masing akan menghasilkan gamet melalui proses meiosis, ya. Melalui proses meiosis, yang jantan menghasilkan sperma, yang betina menghasilkan sel telur, masing-masing memiliki setengah jumlah kromosom. Yang sering disebut dengan haploid. Ya, kemudian terjadi fertilisasi, bergabung ya kromosom dari sperma dan sel telur membentuk zigot. Nah, di sini sudah kembali jumlah kromosomnya. Sampai akhirnya terbentuk individu baru. Oke. Sekarang bagaimana proses meiosis ini terjadi? Ya. Pada dasarnya tahapannya hampir sama dengan mitosis, yaitu mulai dari interfase, profase, metafase, anafase. Hanya saja karena hasil pembelahan itu harus memiliki setengah jumlah kromosom, maka tahapan pembelahan tadi harus dilakukan 2 tahap. Ya, dilakukan 2 tahap. Jadi tahapan profase, metafase, anafase sama persis dengan tadi. Gitu, ya. Jadi sama, yaitu mulai dari kromatinnya terlihat, kemudian memendek, membentuk kromatid, kemudian terbentuk benang-benang gelendong, ya. Kemudian pada fase metafase, ya, ini berada di dalam ekuator. Nah, hanya bedanya di sini pada profase 1 ini terjadi perpasangan kromosom yang homolog. Ya. Jadi terjadi perpasangan kromosom yang homolog, kemudian setelah itu kromosom homolognya ini memisah. Itu terjadi pada meiosis 1. Jadi kromosom yang homolog akan berpisah pada fase anafase, kemudian dilanjutkan, ya, dilanjutkan dengan tahap berikutnya, ya, yaitu tahap telofase, sitokinesis, dan meiosis 2. Meiosis 2 ini hampir sama dengan mitosis, ya. Profase, metafase, anafase, dan seterusnya. Nah, pada meiosis 2 terjadi perpisahan kromatid bersaudara. Sama seperti pada mitosis. Terjadi perpisahan kromatid bersaudara. Sehingga ujungnya adalah dari 1 induk sel menjadi 4
anak sel. Masing-masing memiliki setengah jumlah kromosom. Ya, masing-masing memiliki setengah. Jadi kalau ini 2N, ya, kemudian menjadi N. Inilah yang disebut dengan sel haploid, ya, yang biasanya ada pada sperma atau sel telur. Nah, ini tahapan yang lebih jelas, ya. Jadi meiosis 1 interfase, ya, kemudian terjadi pemendekan kromatid, ya, kemudian terjadi perpasangan nih kromosom yang homolog, setelah itu kemudian berpisah kromosom yang homolog ini. Nah, pada meiosis 2, ya, sama seperti tadi, sekarang yang berpisah adalah kromatid bersaudaranya. Kromatid bersaudara berpisah, ya, sehingga setiap anak sel akan memiliki setengah jumlah kromosom. Oke, jadi kalau kita coba bandingkan, ya, antara mitosis dan meiosis, kalau kita coba bandingkan, ini adalah tahapan profase, sama, ya. Jadi ada 2 kromatid, yang di sini bedanya di sini ada tetrad, ya. Karena apa? Karena ada kromosom yang homolog. Kemudian setelah itu, ya, terjadi proses metafase, semuanya ada di daerah ekuator. Hanya saja bedanya yang ini adalah kromosom ini kromatid bersaudaranya ada di sini. Sementara yang di meiosis, ya, ini terjadi perpasangan, ya, kromosom yang homolognya, yang dimungkinkan nanti di situ terjadi peristiwa yang disebut dengan pindah silang. Nah, kemudian pada mitosis terjadi perpisahan, ya, kromatid bersaudara, tapi di sini perpisahan kromatid bersaudaranya baru terjadi nanti pada meiosis 2. Pada meiosis 1 baru perpisahan kromosom yang homolog, ya. Oke. Sekarang bagaimana konsekuensi genetik dari meiosis? Jadi ketika kromatid bersaudara ini berpasangan, kemudian berpisah, ya. Ketika berpasangan, ya, mereka pada saat berpisah memiliki peluang yang sama untuk bersatu dengan kromosom yang lain. Ini yang sering disebut dengan berpadu bebas. Sebagai ilustrasi, kemungkinan yang pertama, ya, ini yang warna biru dan warna merah, ya. Misalkan ada dua jenis kromosom yang panjang dan kromosom yang pendek. Dia berpasangan seperti ini, ya. Kemudian ketika berpisah, yang biru menuju ke satu kutub, yang merah menuju ke satu kutub, ya. Kemudian ketika metafase 2 terjadi perpisahan kromatid bersaudara. Tapi bisa juga dia kemungkinannya seperti ini. Jadi yang biru dan merah berkombinasi sehingga menghasilkan kombinasi yang seperti ini. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya keragaman, ya. Jadi kalau meiosis itu bisa menghasilkan keragaman karena peristiwa segregasi dan berpadu bebas. Kemudian yang kedua, keragaman itu bisa terjadi juga karena ada pautan dan pindah silang. Pautan artinya gen-gen, ya, di dalam kromosom itu, ya, terdapat dalam satu kromosom. Dia terpaut satu sama lain. Misalkan gen A dan gen B ada dalam satu kromosom. Nah, dia terpaut. Tetapi kemudian pada proses meiosis terjadi pindah silang. Sehingga letak dari A dan B ini menjadi tidak dalam satu kromosom, ya, dipertukarkan. Nah, itu yang kemudian menyebabkan terjadinya keragaman, ya, terjadinya keragaman. Nah, ini kita bisa lihat, ya, perhitungan bagaimana
peluang ya, kombinasi kromosom hasil segregasi dan berpadu bebas pada meiosis ya. Jadi kalau kromosomnya itu 23 ya, maka peluangnya adalah 2 pangkat 23 untuk saling bertemu ya. Jadi sangat unik sekali individu yang dihasilkan dari reproduksi secara seksual. Oke. Nah, tadi di dalam meiosis ada istilah kromosom homolog. Nah, apa itu kromosom homolog? Jadi kromosom homolog inilah kromosom yang membawa lokus gen yang sama, tetapi versinya berbeda. Ya, versinya berbeda. Nah, ini sering disebut dengan istilah alel. Ya, sering disebut dengan alel. Jadi versi gen yang berbeda tapi terletak pada lokus yang sama, menyandikan sifat yang sama. Contoh di sini. Gen warna bulu. Nah, ini lokusnya sama, tapi versinya yang ini C besar, yang ini C kecil. Dua-duanya menyandikan warna bulu. Tapi yang ini versi C besar menyebabkan warna coklat, yang C kecil menyebabkan warna putih. Contoh yang lain, gen warna mata. Nah, ini lokus itu adalah tempat gen pada kromosom. Ini sama, tapi versinya beda. Ya, bentuknya beda. Yang E besar menyebabkan warna hitam, yang E kecil menyebabkan warna merah. Nah, kromosom yang memiliki gen yang sama tapi versi berbeda, itu kita sebut dengan kromosom yang homolog. Ya, jadi pada metafase tadi, ya, ketika terpisah, ini setelah berpasangan dia berpisah kromosom yang homolognya. Setelah berpisah, ya, dia menjadi kromatid bersaudara, yang ini kromatid bersaudara. Sehingga pada meiosis 2 masing-masing terpisah. Jadilah kalau dari tadi 1 sel menjadi 4 sel atau 4 gamet. Ya, masing-masing membawa lokus gen yang sama tapi versi atau bentuknya berbeda. Ini yang menyebabkan ketika berpadu bebas menyebabkan terjadinya rekombinasi, keragaman. Baik. Pada saat kromosom homolog ini berpasangan, ada kemungkinan terjadinya pertukaran lengan kromosom. Ya. Jadi bisa terjadi pertukaran lengan kromosom. Jadi kalau tadi misalkan di kromosom 1 ya, berpasangan kromosom yang homolog, maka lengan ya dari kromosom ini ketika dekat dia bisa sinaps ya, bisa saling menempel dan kemudian terjadi pertukaran. Inilah yang disebut dengan istilah pindah silang ya, disebut dengan istilah pindah silang. Nah, ini contoh bagaimana pindah silang itu terjadi ya. Jadi ketika kromosom homolog ini berpasangan, dia bisa terjadi kiasma di sini ya. Hasil kiasma ini kemudian ketika berpisah maka terjadi pertukaran lengan kromosom. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini adalah tetrad. Kemudian dia berpasangan. Nah, ketika berpasangan terjadi proses kiasma di sini, ya, sehingga terjadi pertukaran, ya, yang tadinya ini merah semua sebagian menjadi warna biru, yang tadinya warna biru menjadi warna merah. Ya. Padahal di lengan kromosom ini membawa versi gen yang berbeda. Ya. Sehingga ketika terjadi proses meiosis 2, maka gamet-gamet yang dihasilkan akan bervariasi seperti ini. Ya. Ada tipe tetua, dan ada tipe rekombinan. Ya. Jadi ada 2 tipe tetua, ada 2 tipe rekombinan. Bandingkan dengan yang ini.
ini adalah tetua tipenya semua tipe tetua. Ya, semua tipe tetua. Tapi yang ini ada tipe tetua yang merah dan biru dan ada 2 tipe rekombinan. Kejadian pindah silang kalau dalam satu populasi ya memang kejadiannya kecil, sehingga biasanya di dalam proporsi fenotip ya dia lebih kecil proporsinya ya daripada prediksi ya yang ada. Baik, di dalam peristiwa meiosis bisa jadi terjadi ketidaknormalan, yaitu pada saat pembagian kromosom yang ada di dalam sel tersebut. Nah, biasanya orang mengamati kromosom ini ya dengan cara melakukan pengamatan terhadap sel-sel yang sedang misalkan saja sedang membelah ya, kemudian diamati, kemudian dilihat bentuk-bentuk kromosomnya yang sering ini diistilahkan dengan istilah karyotipe. Jadi ini adalah contoh karyotipe ya dari kromosom, saya kira ini kromosom manusia ya, yang bisa digambarkan dalam model seperti ini ya, bentuk-bentuk kromosom. Nah, dengan pengetahuan seperti ini orang bisa melihat ya distribusi dari kromosom hasil meiosis. Misalkan seperti ini. Ini adalah contoh ketaknormalan yang terjadi pada meiosis yang bisa mengakibatkan salah satu ya dari sel hasil pembelahan menghasilkan jumlah kromosom yang berbeda. Nah, misalkan saja ya. Yang ini adalah meiosis yang normal ya. Pada meiosis 1 ini normal yang ini ya. Tapi kemudian pada meiosis 2 terjadi non-disjungsi, gagal ya, gagal berpisah. Gitu. Ya. Dia gagal. Kromatid bersaudaranya gagal berpisah yang satu ini. Sehingga ketika ini membelah ya, maka sel yang satu mendapatkan 3, yang sel ini mendapatkan 1. Jadi yang ini kelebihan 1 kromosom ya, yang ini kekurangan 1 kromosom. Sedangkan yang ini normal. Atau non-disjungsi ini bisa terjadi pada saat meiosis 1. Ketika kromatid yang homolog, kromosom yang homolog ini harus berpisah. Jadi ternyata dia tidak berpisah. Akibatnya pada meiosis 2 ya, masing-masing hasil pembelahannya mendapatkan N+1. Nah, sementara yang ini mendapatkan N-1. Gitu ya. Nah, apabila nanti terjadi fertilisasi antara sel telur yang membawa N+1 dengan yang normal, maka akan menghasilkan 2N+1 ya. Jadi ini menyebabkan terjadinya perubahan jumlah kromosom yang biasanya bisa menyebabkan abnormalitas ya. Misalkan saja ini ya. Ini adalah 2N+1 pada kromosom 21 ya. Jadi kalau kita lihat 1, 2, 3 seterusnya sampai 20, 21 kita lihat di sini. Ya. Harusnya ada 2, tetapi di sini ada 3. Ya, 2N+1. 2N+1 dari mana? Dari tadi, proses tadi. Misalkan saja satu tetua ya atau sel telur memiliki 3 kromosom, yang ini 2 kemudian bergabung ya menjadi 2N+1. Nah, ini contoh Down syndrome ya. Jadi karena kelebihan 1 kromosom. Nah, menurut penelitian ini Down syndrome ini terjadi risiko peningkatannya pada usia ibu hamil yang sudah semakin
lanjut usianya ya. Jadi ini 45 tahun, 50 tahun ini kemungkinan untuk mendapatkannya lebih resikonya ya itu lebih tinggi. Gitu. Oke. Jadi sekarang apa konsekuensi genetik meiosis dan fertilisasi? Konsekuensinya adalah meiosis akan menghasilkan sel-sel gamet yang berbeda dan beragam. Ya karena apa? Satu, ada mekanisme segregasi dan berpadu bebas. Yang kedua, ada mekanisme pindah silang. Ya, jadi dua mekanisme ini yang menyebabkan setiap gamet berbeda, beragam. Kemudian yang kedua, fertilisasi. Ya, ini adalah kejadian bebas bertemunya dua gamet. Dan ini juga akan menimbulkan keragaman. Karena berpadu ya dua gen dari dua tetua. Kemudian yang ketiga ya konsekuensi yang berikutnya adalah bahwa setiap individu dari reproduksi seksual ini bersifat unik ya. Jadi berbeda terhadap tetuanya dan juga terhadap sesama keturunannya. Oke. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadikan tambahan ya pemahaman kita terkait dengan mitosis dan meiosis yang sebenarnya tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu susah dan saya kira para siswa akan dengan mudah ya memahami meiosis dan meiosis. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Sakina. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Prof. Miftahudin untuk pemaparannya yang luar biasa sekali, benar-benar mendapatkan pencerahan mengenai bagaimana itu genom, siklus sel, dan juga apa sebenarnya konsekuensi dari genetik meiosis dan lain sebagainya. Baik, kini kita akan memasuki Bapak sesi diskusi, di mana sesi diskusi ini akan berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Di kolom chat kita sudah kebanjiran pertanyaan mengenai materi ini. Yang pertama, saya izin menyampaikan pertanyaan, Bapak. Ya, silakan. Baik. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Sekarwati. Peristiwa ovulasi yang tidak terjadi pada wanita yang tidak mengalami menstruasi pada seperti pada Fatimah Az-Zahra ternyata dapat menghasilkan individu baru identik. Apakah ini bisa disebut sebagai hasil partenogenesis dari sel gamet jantan? Apakah mau dijawab dulu, Bang? Ya. Jadi prinsipnya adalah sel gamet ya itu dihasilkan dari proses meiosis ya. Jadi prinsip itu yang harus kita pegang bahwa sel gamet terbentuk dari proses meiosis. Kemudian ketika terjadi proses fertilisasi, ya, maka akan terbentuk proses penggabungan antara sel sperma ya dengan sel telur ya. Ketika bergabung maka kemudian akan membentuk zigot gitu ya. Jadi akan membentuk zigot dan zigot inilah yang kemudian
akan membentuk individu baru, gitu ya. Akan membentuk individu baru yang tentunya unik ya untuk hasil meiosis dan hasil reproduksi seksual, gitu. Nah, kemudian ada beberapa kejadian ya, kejadian kembar identik, gitu ya. Jadi kembar identik. Nah, ini biasanya ini terjadi karena satu sel sperma ya membuai satu sel telur ya, kemudian sel telur yang dibuai tadi ya membelah diri ya, kemudian menghasilkan material genetik atau sel yang memiliki material genetik yang sama, gitu ya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya kembar identik. Jadi intinya adalah bahwa ketika sel sperma itu membuai sel telur, dan tentunya akan membentuk zigot ya. Setelah itu kemudian terjadi proses membelah diri menjadi dua, tetapi kemudian masing-masing ya itu berdiferensiasinya membentuk individu baru yang bisa kita sebut dengan kembar identik. Itu saya kira prinsipnya seperti itu. Ya. Emangnya sebagainya gimana kata malam teh? Kita jalan malam sekarang udah saya tahu. Silakan Mbak Sakina. Ya, terima kasih Bapak untuk ini juga mungkin menjawab pertanyaan yang tadi dari Ibu Atikah dan dari SMP Purnama yang menyatakan bagaimana kromosom terjadi ketika pembelahan silang pada kembar yang tidak identik. Baik, pertanyaan yang berikutnya Bapak, saya membacakan kembali dari Ibu Tuti Ismawati. Bagaimana Prof, cara mempercepat regenerasi sel secara mitosis pada lapisan kulit muka, misalnya pada bekas luka jerawat? Baik. Wah. Ya, apakah ini pertanyaan susah ya. Bapak Ibu dokter ini yang bisa menjawab. Tapi prinsipnya adalah tentunya dengan cara memberikan satu treatment yang bisa mendorong proses pembelahan ya, yang bisa mendorong proses pembelahan dari sel-sel itu sehingga selnya menjadi lebih cepat membelah dan bisa menutup luka ya, contohnya misalnya luka bekas jerawat. Saya kira para di dunia kesehatan, terlebih di dunia kecantikan ya, ini sudah banyak treatment-treatment yang bisa dilakukan dengan memberikan krim atau yang mengandung senyawa yang bisa mendorong proses pembelahan sel menjadi lebih cepat, gitu. Intinya adalah ketika sel-sel luka itu dia akan membelah, memperbarui diri, tetapi akan berhenti pembelahan itu ketika bertemu satu sama lain ya, karena ada prinsip yang disebut dengan pertumbuhan bergantung kepadatan ya. Jadi ketika sel-sel itu saling bertemu maka dia akan berhenti gitu. Tetapi untuk mengarah sana ya tentunya bisa didorong dengan pemberian senyawa-senyawa yang bisa mendorong proses mitosis. Itu. Masih Mbak Sakina. Baik Prof, terima kasih. Boleh lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, Prof, dari Ibu
Sri Suriti, Manpat Jakarta, bertanya faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya gagal berpisah. Apakah ini pelepasan pada kita? Ya. Seperti tadi, ya, contoh Down syndrome tadi, ya, Down syndrome tadi kan disebabkan karena adanya non-disjungsi, gagal berpisah. Nah, menurut penelitian ternyata faktor usia, ya, faktor usia ini sangat berpengaruh. Jadi usia yang sudah relatif berumur ini bisa menyebabkan terjadinya peristiwa gagal berpisah. Itu. Kemudian juga kemungkinan senyawa-senyawa polutan, ya, yang juga diindikasikan ya bisa menyebabkan terjadinya mutasi, perubahan jumlah kromosom, ya. Jadi ini mutasinya adalah perubahan jumlah kromosom, dan perubahan jumlah kromosom itu disebabkan karena peristiwa gagal berpisah, gitu. Jadi kalau ada gagal berpisah, ya, itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan jumlah kromosom pada sel hasil meiosis. Nah, kalau pada contoh tadi, ya, itu dicontohkan karena peristiwa tadi, yaitu faktor usia bisa menyebabkan terjadinya gagal berpisah, dan juga senyawa-senyawa kimia yang biasanya ada di dalam polutan. Itu. Baik, Prof. Kita boleh masih ada waktu. Kita lanjut lagi, Prof. Jika boleh pertanyaan lagi karena lumayan banyak. Dari Pak Wahyudi, SMA Negeri 1 Purwokerto. Mohon dijelaskan, Prof, tentang G0 atau gap zero pada siklus sel. Kalau tidak salah, sel kanker merupakan sel yang tidak pernah masuk ke dalam fase gap zero. Terima kasih. Mungkin boleh dijawab, Prof. Ya. Fase interfase, ya, fase interfase itu terdiri dari fase gap 1, ya, kemudian fase gap 2, ya, dan fase gap 1, fase S, dan fase gap 2, gitu, ya. Jadi itu adalah interfase, ya, fase interfase. Kemudian fase gap zero. Nah, ini yang saya tidak terlalu belum pernah ya mengetahui, tapi kalau sel kanker, ya, itu adalah sel yang membelah secara berlebihan sehingga membentuk massa abnormal. Ini disebabkan karena ada sistem kendali, ya, ada sistem kendali pada fase gap 2, ya. Jadi ada sistem kendali pada fase gap 2 dari sel kanker ini yang tidak memberikan respon, ya, tidak memberikan respon seperti halnya sel normal, ya, untuk masuk ke fase M, ya. Jadi untuk masuk ke fase M, jadi sel kanker ini tidak memberikan respon tuh, ya, sistem kendali yang ada pada fase gap 2. Jadi siklusnya
ya saya kira sama gitu ya. Jadi gap 1 S kemudian G2 ya, tetapi kemudian dia tidak memberikan respon. Sehingga proses pembelahannya menjadi tidak normal. Gitu. Ini yang saya ketahui terkait dengan sel kanker ini. Baik, sangat jelas sekali. Terima kasih Prof. Mungkin saya izin membacakan satu pertanyaan lagi dari Ibu Niswah Tulung Agung. Izin bertanya, di buku-buku biasanya disebutkan bahwa mitosis terjadi pada sel tubuh. Nah, pertanyaannya, setelah terjadi fertilisasi yang mana sebelum tubuh pada janin belum terbentuk? Apakah berarti pembelahan mitosis itu belum ada atau belum terjadi? Jika iya, berarti kapankah fase mitosis akan terjadi? Oke. Baik. Ya, terima kasih. Meiosis ya. Saya ini dari meiosis dulu. Meiosis itu berlangsung pada sel-sel nutfah ya. Yang kemudian hasilnya adalah sel gamet. Jadi kalau pada manusia berarti sel telur dan sel sperma. Kalau pada tumbuhan berarti polen ya atau serbuk sari dan sel telur yang ada pada bakal biji. Ya. Itu dulu. Kemudian setelah terjadi fertilisasi, bertemunya sel sperma dan sel telur, atau bertemunya polen, ya dalam hal ini adalah sel inti generatif dengan sel telur setelah bertemu, ya itu akan menyebabkan terbentuknya zigot. Ya, terbentuknya zigot. Zigot itu adalah sel telur yang dibuai. Nah, zigot ini masih satu sel. Nah, kemudian zigot ini akan melakukan pembelahan. Nah, pembelahannya ini adalah pembelahan mitosis. Jadi dia akan terjadi proses pembelahan mitosis dari satu sel menjadi dua sel. Dua sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Ya, itu pembelahan mitosis. Jadi sebelumnya meiosis, kemudian bertemu antara sperma dan sel telur, membentuk zigot. Nah, zigot itu adalah sel telur yang dibuai. Sel telur satu. Kemudian dia membelah. Membelah, pembelahnya adalah mitosis. Karena ketika membelah, material genetiknya dibagi, ya, diberikan pada sel keturunannya secara identik, sama. Jadi sel-sel hasil pembelahan itu mengandung material genetik yang sama. Selanjutnya, prosesnya adalah proses diferensiasi. Ya, proses diferensiasi, yaitu perubahan, ya, bentuk dari sel, perubahan fungsi biokimia sel, yang nantinya mengarah kepada perubahan struktur sel. Kalau misalkan saja pada tumbuhan, maka akan terbentuk sel-sel yang akan berdiferensiasi ke arah akar, ke arah tunas, ya, dan seterusnya. Begitu juga untuk sel-sel hewan. Jadi mitosisnya terjadi tadi setelah proses fertilisasi. Dan seterusnya, ya. Dan mitosis ini nanti akan berlangsung terus, ya. Ketika ada sel-sel yang rusak dan harus diperbarui, maka mitosis itu akan berlangsung. Contohnya apa? Kulit yang luka. Ya, maka sel-selnya akan mengalami mitosis untuk menutup luka tersebut. Kalau pada tumbuhan apa? Contohnya? Contohnya misalkan pada perbanyakan secara aseksual tadi, ya, misalkan saja dengan kultur sel tadi atau dengan perbanyakan buatan seperti mencangkok dan seterusnya.
Itu adalah proses mitosis yang terjadi. Gitu, ya. Saya kira itu bahasa Gina. Oke, baik. Nah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjawab karena sudah lengkap sekali penjelasan dari Prof. Miftahudin tadi, Bu Niswa. Baik, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14:51. Izin meringkas sedikit materi kita pada siang hari ini. Jadi kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Prof. Miftahudin mengenai apa itu genom, bagaimana itu siklus sel, serta bagaimana proses mitosis dan juga meiosis, apa yang terjadi saat pindah silang, rekombinan, dan juga adanya keragaman genetik, serta konsekuensi-konsekuensi yang ada dari proses pembelahan sel ini. Begitu. Baik, Bapak dan Ibu, hadirin peserta webinar, tidak lupa saya ingatkan untuk mengisi daftar presensi yang telah di-share oleh panitia di kolom chat. Selanjutnya, ucapan terima kasih sebesar-besarnya mewakili peserta webinar siang hari ini untuk pemaparan dan diskusi yang sangat menarik dan luar biasa. Insya Allah, Prof, ini akan sangat bermanfaat untuk kami sebagai pendidik, dan mari kita give applause untuk Prof. Miftahudin secara online. Terima kasih Prof. Miftahudin untuk pemaparan dan ilmu yang diberikan untuk kami. Bapak Ibu, kembali saya ingatkan untuk presensi agar tidak lupa untuk diisi yang telah di-share oleh panitia di kolom komentar. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya muliakan, kita beranjak ke agenda yang berikutnya, yaitu pembacaan doa. Untuk kesempurnaan pertemuan, keberkahan, dan juga kelancaran jalannya acara ini, marilah kita sama-sama menegakkan tangan kita seraya memanjatkan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Amir Qodir MSI dari Man 11 Jakarta Selatan. Kepada Bapak Amir, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar? Jelas Pak Amir, monggo. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian dan Bapak dosen yang saya muliakan, marilah pada kesempatan Jelas Bapak. bahagia ini, izinkanlah saya memimpin dalam memanjatkan doa sesuai agama Islam. Marilah kita semua sejenak menundukkan kepala, melapangkan hati dan membuka pikiran guna mengharap keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadhihin niyyah wa bikulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu lana li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faruja wa li kulli da'in dawa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan sekalian alam,
kami berkumpul di webinar ini untuk bermunajat, mengharap keberkahan, keridhaan-Mu ya Allah. Maka tuntunlah kami menuju jalan-Mu sebagaimana Engkau telah menuntun dan memberi petunjuk pada para utusan mulia-Mu, khususnya demi keberkahan dan kesuksesan rangkaian kegiatan yang kami laksanakan hari ini dan seterusnya. Ya Allah, Ya Rahman, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini, Engkau pertemukan kami kembali dalam acara webinar nasional pendalaman materi biologi tahun 2023. Untuk itu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang senantiasa akan meningkatkan ilmu kami, membawa barokah, membawa rahmat, membawa taufik dan hidayah bagi kami, Ya Allah, Ya Tuhan semesta alam. Ya Allah, Ya Nur, Tuhan sumber segala cahaya, terangilah setiap ruang, relung, pikiran hati dan jiwa kami, lorong dan sudut gedung webinar masing-masing kami dengan pancaran nur ilahi-Mu, agar setiap tapak langkah, niat dan pikiran kami selalu tertuju menghamba kepadamu. Ya Allah, jadikan webinar ini sebagai ladang ilmu, ladang amal soleh bagi kami dan instansi tercinta kami, sehingga menghantar kami pada kebaikan di dunia maupun di akhirat-Mu kelak. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Karim, kiranya momen ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu atas webinar ini, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, serta semangat dan tinggi, demi terwujudnya visi pendidikan dan pengajaran yang kami cintai. Ya Allah, Ya Alim, Ya Allah, sumber segala pengetahuan. Bersamaan dengan webinar ini, kami satukan tekad kami untuk senantiasa berkomitmen melanjutkan kebijakan-kebijakan dan kinerja kami untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran, agar setiap kebijakan dan kinerja tersebut menuntun kami dalam menjalankan amanah dan mewujudkan insan kader penerus bangsa yang cerdas, santun, berilmu, dan beramal sesuai dengan tuntunan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Haqq, Tuhan yang Maha Benar, bimbinglah kami agar memiliki kemampuan mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah dan mampu menjauhinya. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah biarkan kami bercerai-berai. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk institusi kami, agama dan negara serta dunia kami. Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Janganlah Engkau cerai-beraikan kami. Hilangkanlah rasa dendam, rasa permusuhan di antara kami demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, dan ketentraman lahir dan batin kami. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami, agar kami dapat memberikan pelayanan sesuai dengan moto yang kami miliki masing-masing. Ya Allah, Ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Mengetahui serta Maha Pengampun, Engkau Maha Mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami mohon ampunan, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para guru-guru kami dan dosen-dosen kami, dosa para pejuang di jalan-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat
dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya mujibas sailin, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah dan kabulkanlah doa-doa dan harapan kami. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. MSI yang telah memimpin doa dan untuk kegiatan hari ini. Baik, hadirin peserta webinar yang saya hormati, tidak lupa saya ingatkan kembali untuk pengisian presensi webinar pada siang hari ini. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan webinar seri pendalaman biologi seri ketiga ini. Ikuti terus webinar seri pendalaman biologi dengan mengikuti info feeds yang ada melalui sosial media dan Instagram dari @bioipb atau Departemen Biologi, dan juga Instagram Fusi Buma. Baik, berjalan santai di petang-petang tamannya indah air memancar. Kepada hadirin yang telah datang, semoga rezeki semakin lancar. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh Prof. Miftah dan panitia kita berjumpa lagi. Akhir kata, semoga webinar ini berkah serta bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres, terima kasih ya Allah, beres. Thank you.